Baik, perkenalkan nama saya Nimade Tara Oktabriana dengan NIM 19055551101. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai progres dari tugas besar mata kuliah pemrograman mobile yang telah saya buat. Jadi di sini kami kan mengambil tema tentang kesehatan. Dan untuk tugas besar ini saya mengambil topik tentang kebutuhan cairan dalam tubuh manusia. Dan itu saya memberikan nama untuk aplikasi saya itu adalah Healthini. Jadi untuk progres yang sudah saya buat dalam pembuatan aplikasi ini itu saya sudah membuat bagian login, register, dan bagian tampilan menu utamanya. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan dulu untuk login yang sudah saya buat. Jadi ini merupakan tampilan login yang telah saya buat. Jadi di sini ada tulisan text view berupa login, kemudian ada image view, saya menggunakan logo, dan di sini saya menggunakan edit text dan berupa inputannya ada dua, yaitu email dan password. Kemudian di sini saya tambahkan juga menu tombol login. Dan di sini tuh saya menggunakan text view yang akan kalau misalnya dipencet itu akan masuk ke halaman register. Kemudian di sini juga saya menggunakan image view yang kalau misalnya dipencet juga dia akan masuk ke halaman register. Kemudian di sini saya juga isiin sedikit quotes yang dapat menyemangati para user supaya tetap menjalani pola hidup sehat. Itu untuk bagian tampilannya. Kemudian saya akan tunjukkan untuk bagian login activity Java-nya. Jadi di sini itu saya sudah membuat dua fungsi. Jadi untuk fungsi yang pertama adalah fungsi on login click. Jadi ini akan bekerja jika user itu menekan tombol login yang ini. Jadi di sini inputannya ada dua, yaitu email dan password. Dan saya juga sudah menyeting untuk email dan password yang harus dimasukkan. Jadi untuk emailnya itu adalah taradena45gmail.com dan passwordnya adalah tara123. Jadi nanti kalau misalnya usernya itu menginputkan data ini dengan benar, maka itu akan muncul terus berupa successfully login. Dan di sini saya gunain intent. Jadi kalau misalnya ada benar, dia akan berpindah dari login activity ke bagian menu activity. Jadi di menu activity ini itu merupakan menu utama yang berisi dashboard atau fitur-fitur dari aplikasi yang saya buat. Kemudian kondisi yang kedua, jika salah satu dari inputannya, baik itu email atau passwordnya itu dikosongkan oleh usernya. Jadi kalau misalnya salah satunya itu kosong, maka akan muncul terus juga berupa username dan password must be filled. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, apabila user itu menginputkan datanya baik email atau password, tapi inputannya itu salah, baik password atau email itu salah satunya itu ada yang salah atau keduanya yang salah, itu maka akan muncul alert berupa invalid username or password. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah fungsi on register click. Jadi ini akan bekerja ketika user itu menekan text view yang ini atau image view yang tanda tambah ini. Jadi ketika user itu menekan salah satu dari keduanya, itu dia akan berpindah dari login activity ke register activity atau ke halaman registernya. Baik, itu untuk bagian login. Kemudian untuk yang bagian register, ini merupakan tampilan dari halaman register yang telah saya buat. Jadi sama seperti login, di sini saya juga gunakan text view, ada image view juga. Di sini saya juga memberikan beberapa inputan yang harus dimasukkan oleh usernya. Di sini juga ada tombol untuk registernya. Di sini juga saya sisipkan sedikit quotes, dan sama seperti login tadi, saya juga menggunakan text view dan image view berupa tanda panah ke kiri. Jadi nanti itu akan digunakan untuk kembali ke halaman login. Jadi ini untuk tampilan dari halaman registernya. Kemudian untuk bagian register activity-nya itu seperti ini. Sama juga seperti login, itu saya juga membuat dua fungsi, yaitu on login click dan on click. Kalau fungsi on login click ini akan bekerja ketika user itu menekan bagian text view yang ini atau bagian image view yang tanda panah ke kiri ini. Jadi ketika user menekan itu, dia akan berpindah dari register activity ke login activity atau ke halaman loginnya. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua adalah fungsi on click. Dia akan bekerja ketika user menekan tombol register yang ini. Jadi sama seperti login juga, saya sudah melakukan setting terhadap inputan yang harus dimasukkan oleh user berupa nama, ada birthday, kemudian email, ada address, kemudian ada mobile atau phone number, kemudian ada emailnya, kemudian ada passwordnya. Jadi semua inputannya itu sudah saya setting. Jadi sama seperti login juga, kalau misalnya inputannya itu berhasil atau inputan yang dimasukkan user itu benar,
maka dia akan muncul terus berupa register sukses dan dia akan berpindah dari register activity ke bagian menu activity atau bagian dashboardnya. Kemudian kalau misalnya salah satunya itu ada yang dikosongkan, itu akan muncul alert berupa input cannot be empty, dan kondisi yang terakhir kalau misalnya ada salah satu inputan itu yang salah. Jadi itu akan muncul alert berupa invalid input. Jadi sekian untuk registernya. Kemudian selanjutnya itu saya juga sudah buat untuk tampilan dari menu utama atau dashboard yang ada di fitur home. Jadi ini untuk tampilannya, di sini ada tulisan text view, kemudian di sini juga ada text view dan sini saya isiin logo. Lalu di sini, nah untuk di bagian home ini itu saya akan membuat 4 fitur lagi. Ada fitur cairan, kandungan, manfaat, dan penyakit. Jadi nanti untuk masing-masing fitur ini itu akan memiliki kontennya sendiri sesuai dengan judulnya. Lalu saya juga sudah buatkan untuk bagian action bar-nya. Jadi di sini saya menggunakan action bar seperti ini, ada titik 3 ini yang di dalamnya berisi account dan logout, dan ada bagian logo seperti buku ini yang nanti saya akan gunakan web view untuk menyambungkan ke web Hello Sehat. Baik, itu mungkin progres yang sudah saya buat. Kemudian saya coba untuk running programnya. Nah, jadi ini merupakan tampilan login dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi kalau misalnya saya coba untuk yang bagian ini, kalau misalnya dipencet dia akan masuk ke halaman register. Kemudian juga registernya sama, kalau misalnya dipencet yang text view yang ini dia akan masuk lagi ke halaman login. Begitu pula juga dengan tanda tambah yang ini. Jadi seperti itu. Kemudian saya coba aja untuk yang tombol register ini, kalau misalnya kita mengosongkan semua inputannya. Kalau misalnya dipencet, nah dia akan muncul alert seperti ini, input cannot be empty. Misalnya kita isiin secara acak aja untuk inputan yang salah. Misalnya sudah, kita coba. Nah, dia akan muncul invalid input seperti itu. Nah, kemudian kita coba aja langsung untuk bagian loginnya. Nanti kita sekalian masukin ke halaman dashboard di bagian login saja. Jadi sama juga seperti yang tadi, yang bagian registernya. Coba kita kosongin dulu. Nah, dia isi alert seperti ini. Kemudian kalau misalnya inputannya yang salah, invalid username dan password. Nah, kita coba untuk mengisikan inputan yang benar. Nah, ini inputan yang benar. Kita coba. Nah, dia akan masuk ke halaman menu utama atau dashboardnya. Jadi ini merupakan tampilan dari fitur home-nya. Jadi nanti saya itu ada 2 fitur utama, ada fitur home dan fitur calculate. Di mana nanti fitur home ini akan berisi 4 fitur ini, dan untuk fitur calculate-nya itu akan berfokus untuk menghitung kebutuhan cairan tubuh manusia itu berdasarkan berat badan. Nah, kemudian jadi dan untuk bagian yang ini, untuk bagian action bar-nya itu seperti yang tadi saya bilang, ada logout dan account. Jadi nanti untuk bagian logout-nya itu akan masuk ke menu login, dan account-nya itu nanti akan masuk ke konten yang berisikan profil account dari usernya. Kemudian untuk yang bagian logo ini nanti akan saya sambungkan ke web view Hello Sehat. Jadi nanti saya juga ingin memberikan informasi kepada pengguna itu bahwa tentang kesehatan. Jadi supaya pengguna itu juga tahu informasi itu lebih dalam terkait dengan dunia kesehatan. Baik, mungkin sekian progres yang baru saya buat. Kemudian untuk next progresnya itu saya akan membuat konten dari masing-masing 4 fitur ini. Jadi untuk fitur cairan itu saya akan membuat konten tentang pengertian apa sih itu cairan tubuh, kemudian apa aja sumber cairan yang dapat dikonsumsi oleh manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya selain air itu apa aja yang bisa aja buah dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan memberikan informasi di sana. Kemudian untuk kandungan ini, untuk di fitur yang kandungan itu selain air, kan selain cairan itu kita juga mengenal istilah elektrolit. Jadi saya juga ingin memberikan informasi juga kepada pengguna aplikasinya itu supaya mereka lebih banyak
tahu tentang dunia kesehatan, jadi kandungan-kandungan apa aja yang tersedia di elektrolit. Kemudian untuk bagian manfaat ini akan berisi manfaat apabila kita itu memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, dan untuk penyakit ini apa aja penyakit atau dampak yang timbulkan apabila cairan dalam tubuh manusia itu tidak terpenuhi. Baik, mungkin sekian progres dari tugas besar yang telah saya buat. Terima kasih.